Denny Darko yang menyebut Sintayong kembali melatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert yang resmi dipecat sebagai pelatih pada saat itu. Sintayong, pelatih timnas Indonesia, terjadi pada Senin 6 Januari 2025 siang waktu Indonesia Barat. Setelah memecat Sintayong, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia dan penunjukan itu diumumkan PSSI pada Rabu 8 Januari 2025 sore waktu Indonesia Barat. Bersama timnas Indonesia, Patrick Kluivert berambisi meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Tak hanya Piala Dunia 2026, pelatih 48 tahun ini juga berkeinginan mengantarkan timnas Indonesia lolos Olimpiade Los Angeles 2028 dan Piala Dunia 2030, namun hal itu di atas baru sebatas angan semata. Patrick Kluivert bisa gagal bersama timnas Indonesia. Ada potensi merealisasikan target itu karena gagal jika target di atas, Patrick Kluivert bisa dipecat. Dalam kondisi inilah Sintayong berpotensi kembali menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Dari kartu ini saya merasa kartu kembalinya seorang jangan-jangan nanti setelah Piala Dunia ketika suatu tidak diharapkan terjadi, Sintayong balik lagi, kata Denny Darko. Sekarang satu harapannya, Patrick Kluivert bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Banyak yang pecinta sepak bola tanah air ingin melihat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 pun masih terbuka. Sampai matchday ke-6 grup C, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Skuad Garuda hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jika gagal finish 2 besar, timnas Indonesia mesti menyelesaikan grup C di posisi 3 atau 4 untuk tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih akan menjalani 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia, menjamu Bahrain, kedatangan Cina, dan terbang ke kandang Jepang. Hal itu berarti Patrick Kluivert memiliki waktu persiapan kurang dari 2 bulan jelang melawan Australia. Menarik menanti hasil yang didapat timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Bek timnas Indonesia Kevin Dix resmi taken kontrak dengan klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach yang akan diperkuatnya mulai musim depan. Defender kelahiran Belanda 28 tahun silam itu diresmikan sebagai calon anggota baru skuad Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix menandatangani kontrak dengan klub beraliasan di Poland yang mengikatnya hingga 30 Juni 2030. Namun, kolektor satu pertandingan bagi timnas Indonesia itu baru akan menjadi bagian skuad Gladbach mulai musim depan. Ia tetap menjalani sisa kompetisi musim ini bersama klubnya sekarang, FC Copenhagen. Pemilik marga Bakar Besi yang diwariskan ibunya dari Maluku itu akan hijrah ke Jerman dengan status free agent alias gratis pada bursa transfer musim panas 2025. Hal itu terjadi setelah kontraknya selesai di Copenhagen per Juni mendatang. Kepastian bergabungnya Kevin Dix terjadi sekelarnya dia menjalani serangkaian tes medis Sabtu kemarin. Kevin adalah pemain bertahan yang berpengalaman dan serbaguna yang dapat bermain di semua posisi lini pertahanan, tengah, kiri, atau kanan. Pujar Roland Virkus, Direktur Olahraga Borussia. Ia membuat kami lebih fleksibel di lini pertahanan. Selain itu, dia adalah seorang pria yang sangat baik yang tahu persis apa yang ia inginkan. Ia akan sangat cocok dengan kami, katanya lagi. Si pemain tak kalah antusias menyambut petualangan baru di Gladbach. Di Poland akan menjadi klub ke-7 dalam karir profesional Kevin. Sebelumnya dia memperkuat Vitesse, Fiorentina, Feyenoord, Empoli, Aarhus, dan kini Copenhagen. Transfer ke Gladbach juga menjadikan Kevin sebagai sosok pengukir sejarah.
Dia bakal menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang memperkuat klub Bundesliga 1 atau kasta teratas Liga Jerman. Bek timnas Indonesia Kevin Dix resmi gabung itu juga tentunya sekali lagi mulai musim 2025-2026. Saya sangat senang karena kepindahan ke Borussia berhasil, tutur Kevin Dix. Borussia adalah klub besar di Jerman. Saya sangat bersemangat dengan apa yang akan terjadi. Namun saya masih memiliki target besar bersama klub saya sekarang dan menantikan paruh kedua musim ini bersama FC Copenhagen, ucap spesialis penembak penalti tersebut. Di skuad Mönchengladbach, Kevin akan bergabung dengan pemain musuh yang menaklukkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia adalah bek andalan timnas Jepang, Ko Itakura. Kevin dan Itakura sama-sama terjun di lapangan ketika Samurai Biru menakut tim Garuda 4-0 dalam duel di Gelora Bung Karno 15 November lalu. Selain itu, Itakura Godbah memiliki talenta lain asal Jepang, Shio Fukuda, yang masih menanti kesempatan debut bagi timnas senior negaranya. Klub Bundesliga terkesan dengan penampilan Dix di FC Copenhagen, di mana ia telah berkembang menjadi pemain yang tak tergantikan. Musim ini ia akan telah mencetak 9 gol dan memberikan 3 assist di semua kompetisi, angka-angka yang mengesankan bagi seorang pemain bertahan, tulis uraian media-media Belanda. Saat kepastian masa depan sudah menanti di Jerman, Kevin Dix pasti bertekad menuntaskan masa buktinya di FC Copenhagen dengan cara terbaik. Memperkuat klub tersebut sejak 2021, Kevin berpeluang memenangkan titel Liga Domestik ketiganya untuk Copenhagen setelah musim 2021-2022 dan 2022-2023. FCK saat ini masih memuncaki klasemen Liga Denmark dengan 33 poin dari 17 pertandingan, cuma unggul selisih gol atas Midtjylland. Copenhagen juga bakal melanjutkan perjuangan di playoff babak 16 besar UEFA Conference League serta semifinal Piala Denmark.